Sebetulnya memang sama ya. Kalau kita melihat baca parita, itu kan juga khotbah Sang Buddha. Apalagi kalau kita bisa baca parita dan memahami artinya, maka bacaan itu menjadi tuntunan hidup. Di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita jalani aja apa yang disampaikan di dalam parita yang kita baca itu. Mendengar pertama itu juga tuntunan. Ya, kemudian meditasi. Meditasi itu sebetulnya latihan. Jadi kalau Anda tadi mengatakan, waduh, nanti meditasi saya bagaimana ya? Apa harus di skip atau bagaimana? Ini ditukar dengan ikut seperti ini karena memang kalau di sana saya kira masih malam ini ya atau sudah pagi-pagi sekali ya. Kita nggak tahu dini hari. Nah, sekarang kita lalu enaknya gimana nih? Saudara-saudara, meditasi itu adalah latihan mengendalikan pikiran. Meditasi adalah latihan keterampilan berpikir. Jadi duduk diam adalah latihan keterampilan berpikir. Supaya kita mata kita tidak melihat mana-mana, telinga nggak mendengar apa-apa, kemudian pikiran kita arahkan pada objek meditasi kita, misalnya masuk dan keluar nafas. Kemudian selesai meditasi itu bukan selesai, itu hanya selesai latihan meditasi. Yang berikutnya adalah meditasi yang sesungguhnya, yaitu ketika saya jalan, saya sadar sedang jalan. Ketika saya duduk, saya sadar sedang duduk. Ketika saya makan, saya sadar sedang makan. Jadi, meditasi duduk hanya latihan. Meditasi jalan, kalau kita jalan mondar-mandir seperti di rumah begitu, itu juga latihan. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mampu selalu sadar setiap saat ini saya sedang apa, sedang berbicara, saat ini saya sedang apa, sedang duduk, saat ini saya sedang apa, sedang membaca, dan seterusnya, maka itulah meditasi yang sesungguhnya. Dan kalau Anda bisa mencapai tahap ini, maka ini pahalanya luar biasa karena inilah Anda membebaskan batin Anda dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin karena Anda selalu sadar saat ini sedang apa. Tapi kalau sikap ini belum Anda miliki, Anda berlatih meditasi, memperhatikan nafas, kemudian nafasnya masih pindah, Anda tarik lagi, tidak masalah. Karena pindahnya itu sebetulnya masih dasarnya dari ketamaan ataupun kebencian. Ya, jadi aku kepingin tenang, malah nggak tenang-tenang. Aduh, ini sebelah kok rame sekali membuat saya nggak bisa fokus. Kebencian yang muncul. Kemudian kita tarik lagi, tarik lagi, tarik lagi. Nah, itu sebetulnya adalah latihan memusatkan pikiran. Kalau sampai kita nggak bisa, maka kita kadang membaca parita. Ya, kalau waktu duduk meditasi membaca paritanya kita mengucap semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, ya atau sabe sata bawantu sukitata, sabe sata bawantu sukitata. Tapi kalau enggak, ya kita langsung baca parita saja. Karena waktu baca parita dan kita fokus pada parita, ini mengkondisikan kita punya pikiran, punya ucapan, dan punya perbuatan yang positif. Dan inilah juga kebajikan. Nah, kalau Anda sekarang tanya kebajikannya yang mana yang paling yang paling tinggi? Ya, tentu frekuensi mana yang paling Anda sering lakukan. Ya, karena di dalam Dhamma setetes air kalau menetes terus sepanjang malam akan memenuhi satu guci atau satu bak. Kalau Anda baca parita sekali, kemudian Anda meditasi sekali, kemudian Anda timbang-timbang mana ini, ya itu masih belum ada hasilnya. Tapi ketika Anda sering membaca parita, meditasinya hanya setahun sekali kalau Waisak, ya baca parita jadi bebannya ataupun bobotnya menjadi lebih banyak karena itu karma baik yang bagus.
Tapi kalau sekarang Anda rajin meditasi, baca paritanya jarang, ya jadi meditasinya jadi lebih bermanfaat. Tapi Anda jarang meditasi, Anda jarang baca parita, tapi selalu sadar setiap saat. Anda sadari, Anda kemana saja Anda sadari, maka itu juga akan manfaatnya juga besar. Ya, jadi kita di dalam Dhamma tidak disarankan untuk menimbang-nimbang apa ya, berat mana nih, dana, sila, samadhi, ini berat yang mana, kerelaan, kemoralan, konsentrasi, ini enak yang mana, karena saya maunya kalau bisa sekali strike, pukul, sudah dapat yang paling maksimal. Bukan seperti itu. Kita rutin melakukan, sedikit demi sedikit kita lakukan, semuanya dikit-dikit, sehingga nanti hasilnya menjadi kebiasaan kita untuk menjadi orang baik. Begitu Ibu Harita dari Amerika, LA ini, dan beliau selalu aktif, ya Ibu Harita ini sangat aktif. Saya acara di mana-mana beliau mengikuti, ini luar biasa. Semoga selalu berbahagia. Maaf Bante, maksud saya karena jam saya itu udah terset up jam 3 sampai jam 4.30 itu ada jam baca chanting, morning chanting sama meditation. Nah, kalau saya secara berkala ngikutin Zoom yang dari Indonesia, biasanya pakai jam yang itu, Bante. Sehingga kadang-kadang kalau jadwal saya padat itu untuk squeeze saya yang baca parita yang hilang tadi jam 3 sama meditasi itu kadang-kadang saya repot squeezing itu. Gitu, Bante, Pak. Ya, jadi sekarang ya Anda berusaha, misalnya sekarang mau ganti waktu, karena ini jam 3 untuk meditasi, atau untuk baca, untuk mendengarkan acara-acara seperti ini, ya sekarang Anda chantingnya di waktu yang berbeda, dan mungkin chanting itu kan bisa disingkat. Misalnya, karena hari ini saya sudah ada kegiatan lain, maka saya membaca paritanya 5 menit, yaitu Wandana, Tisarana, Pancasila, Nusati, Dhammanusati, Sangganusati, dan Cacakiriya. Saya meditasi yang paling minimal adalah 15 menit, kemudian sudah itu Namakara atau Itawata, sehingga semua upacara ini dilakukan dalam waktu 20 menit. Jadi ini ada singkatannya, kemudian nanti kalau sore atau malam ataupun siang saya punya waktu lagi, saya bisa sambung meditasinya atau saya perbanyak. Jadi itu kita atur ulang lah, karena ini kan tapi kalau Anda tiap hari, berarti Anda membuat jadwal baru. Karena kan jam Indonesia dengan Amerika tidak sama, bedanya cukup banyak, ya Anda buat jadwal baru untuk membaca parita, jam berapa, meditasi jam berapa, dan mendengar kegiatan-kegiatan seperti ini jam berapa. Begitu ya, Ibu Harita?